wabarakatuh. Kali ini ada yang baru dan tentunya berbeda dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Psikologi sebelumnya. Kali ini Himapsi punya suatu kegiatan yang baru-baru ini booming banget di Indonesia dan tentunya akan memberikan banyak sekali informasi untuk teman-teman dan saudara semuanya yang akan melanjutkan pendidikan di Universitas Yudharta Pasuruan, khususnya di jurusan psikologi. Topik pembicaraan kita kali ini adalah asiknya menjadi mahasiswa psikologi, di mana di dalam podcast kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan ke mahasiswa psikologi. Contohnya, mahasiswa psikologi itu pasti bisa baca kepribadian, mahasiswa psikologi itu pasti bisa baca pikiran. Kita akan membuktikan di podcast ini apakah iya sih mahasiswa psikologi itu seperti itu gitu. Dan tentunya saya Sylvita kali ini nggak sendirian. Kali ini Sylvita ditemani seorang yang boleh dibilang hitam manis lah ya. Oke, kita di sini bersama Kak Misbah. Hai Kak Misbah, gimana nih kabarnya? Hai Kak Sylvi, tentunya sangat baik ya. Apalagi dalam masa pandemi ini, tentunya kita harus jaga kesehatan agar imunitas kita baik, serta juga yang lebih penting lagi kita harus menjaga proses mental kita. Jadi seperti itu. Gimana sih rasanya? Kalau aku kan baru masuk jadi mahasiswa langsung online terus kan ya. Kalau kami juga kan masih merasakan offline. Gimana nih kesan dan rasanya jadi mahasiswa setelah offline jadi online tuh gimana rasanya? Nah kita juga harus adaptasi dulu ya tentunya. Jadi kalau kita dulu pas saat kuliah offline itu banyak sekali yang bisa kita ekspos di situ. Kita bisa mengaktualisasikan diri kita untuk belajar public speaking saat presentasi gitu kan. Karena di depan banyak orang. Tentunya juga saya juga di kuliah online ini juga sangat-sangat prihatin sekali ya. Karena di situ semangat belajar saya itu sangat berkurang sekali. Jadi seperti itulah. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih pada akhirnya Kak Misbah tuh memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi padahal kan masih banyak jurusan yang lain? Betul. Nah untuk terkait tentang hal itu saya ingin cerita sedikit ya. Boleh. Nah jadi domisili saya itu dulu itu ada di pesantren. Sehingga iya betul. Jadi di situ saat saya ada di pesantren, saya itu banyak bertemu dengan teman-teman saya itu berbagai macam ya, suku, ras gitu. Jadi dari manapun mereka berkumpul jadi satu untuk mencari. Nah terkait tentang saya kenapa sih kok bisa ngambil jurusan psikologi, kok gak jurusan yang lain aja yang ada di Universitas Yudharta? Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya lakukan di situ. Yang pertama itu dari pribadi saya sendiri. Jadi ketika saya itu sering didatangi teman-teman saya di situ untuk cerita permasalahannya, di situ saya gitu ya? Iya betul. Jadi di situ saya terkadang itu bingung harus bagaimana atau hanya menjadi pendengar yang baik. Jadi seperti itu sehingga saya di situ itu mulailah mencari informasi terkait tentang jenjang kedepannya saya setelah lulus SMA itu saya mau mengambil jurusan apa gitu. Jadi seperti itu, dan di situ saya menetapkan tujuan bahwasanya saya itu ingin mempelajari bagaimana cara untuk mengamati perilaku teman-teman kita sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Menurut kakak sendiri, selama pembelajaran udah semester berapa Kak? Alhamdulillah semester sekarang itu semester 6. Alhamdulillah. Udah 3 tahun di sini. Pasti banyak sekali suka dukanya ya Kak? Banyak sekali suka dukanya di psikologi gitu kan. Selama 3 tahun pembelajaran di jurusan psikologi ini, menurut kakak sendiri, psikologi itu apa sih? Fakultas psikologi itu apa gitu? Ya terkait dengan fakultas psikologi sendiri ya, kita kembali dulu ke persepsi orang umum terhadap psikologi. Nah banyak sekali kan yang bilang terkait jurusan psikologi itu adalah dukun lah. Ya. Nah selain dukun dia bisa baca pikiran orang lah, inilah itulah. Nah persepsi seperti itu sebenarnya bisa dikatakan betul
bisa betul juga, karena di psikologi sendiri, di fakultas psikologi sendiri itu memang mempelajari bagaimana perilaku seseorang gitu loh. Tidak hanya sekedar perilaku tapi proses mental dari individu itu sendiri. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita berada di fakultas psikologi, otomatis itu kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Jadi tidak hanya kita mempelajari perilaku orang lain, kepribadian orang lain, tapi kita bisa dari diri sendiri itu tadi. Oke, jadi itu tadi Kak Misbah telah menjelaskan psikologi itu apa sih, mempelajari tentang apa sih gitu, secara umumnya ya Kak ya. Iya. Nah sekarang secara di lingkungan Universitas Yudharta Pasuruan, kenapa sih jurusan psikologi itu lebih unggul gitu dari jurusan-jurusan yang lain? Nah ini ya sangat menarik sekali ya. Iya. Kita bilang kenapa kita sangat unggul daripada prodi-prodi yang lain atau fakultas yang lain. Ini bukan membanding-bandingkan, tapi di jurusan psikologi sendiri itu memang jurusan yang sangat fleksibel gitu. Jadi kita bisa kemanapun, lingkungan apapun itu kita bisa masuk ke sana. Jadi seperti itu. Di mana ada manusia, nah disitulah ada kita. Jadi seperti itu. Asik banget. Jadi gimana ya, kalau aku lihat psikologi itu, pertama keunggulannya itu kita bisa mengenali tadi ya, mengenali diri kita sendiri, lebih baik mengenali diri kita sendiri. Nah dari situ juga kita akan bisa mengenal orang lain itu seperti mengenal diri kita sendiri. Gampangnya seperti inilah, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain jika diri kita sendiri aja nggak bahagia. Jadi seperti itu lah. Iya sih, tapi benar. Ada juga kan pepatah yang mengatakan gimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita belum mencintai diri kita sendiri. Nah, love yourself first. Betul sekali. Oke, jadi aku dulu tuh Kak, sebelum masuk ke jurusan psikologi, sebenarnya aku tuh bingung gitu loh, mau masuk jurusan apa ya, karena sebelumnya memang aku nggak planning untuk lanjut ke kuliah gitu. Tapi pada akhirnya aku milih jurusan psikologi itu karena aku pikir ini adalah jurusan yang menyenangkan gitu loh. Karena di sana akan mempelajari mental seseorang, akan mempelajari tentang kepribadian seseorang, atau bahkan ada juga kan Kak yang kita mempelajari gimana cara mengasuh anak gitu. Nah, betul sekali itu. Ya, soalnya mau gimana pun pada akhirnya aku juga jadi emak-emak gitu. Iya. Jadi calon ibu-ibu jangan lupa pilih psikologi ya. Jadi ibu yang baik, idaman menantu pastinya. Jadi itu seperti itu gambaran aku gitu, tanpa melihat yang katanya jurusan psikologi itu prospek profesinya tuh sangat luas. Ya, Gitu. betul sekali. Apakah Kak Misbah kan tentunya punya kenalan dulu, kating-kating dulu yang sekarang sudah bekerja gitu. Apakah menurut kakak sendiri memang benar sih jurusan psikologi itu prospek profesinya itu luas? Luas dan sangat banyak sekali. Nah, terkait tentang profesi itu tadi ya seperti saya bilang di awal, jurusan psikologi itu sangat fleksibel sekali. Di semua lini kita bisa masuk ke dalamnya. Contoh kita kalau masuk, contoh ya yang saya sudah pelajari selama 3 tahun, itu ada beberapa peminatan. Antara lain itu ada di peminatan di bidang pendidikan, ada di PIO. PIO itu pendidikan, industri dan organisasi, dan ada di klinis. Jadi ada 3 peminatan yang nanti bisa teman-teman ambil ketika berproses di psikologi. Jadi jika di bidang pendidikan itu kita bisa mengambil menjadi profesi guru, bisa menjadi guru PAUD gitu. Jadi seperti itu. Kalau di pendidikan, industri dan organisasi kita bisa berprofesi sebagai HRD, bisa jadi sebagai rekrutmen atau sebuah pewawancara interviewer di sana dalam perusahaan. Jadi sangat banyak sekali. Di bidang kesehatan pun itu juga ada. Oh, kesehatan juga bisa masuk ya Kak? Bisa masuk, malah justru kalau di kesehatan itu diprioritaskan. Karena kesehatan itu bukan hanya dilihat dari seberapa imunitasnya tinggi, tapi seberapa
dia itu bisa berpikir positif. Nah, makanya nggak kaget gitu loh jika di psikologi itu banyak teman-teman. Wong sekarang kalau di klinis kan biasanya orang yang gangguan jiwa itu ya mengurusi orang yang gangguan jiwa. Orang yang gangguan jiwa jadi urusi, apalagi yang tidak terganggu jiwanya. Tidak terganggu jiwanya Iya, gitu jadi ya. memahami seseorang itu lebih Oke, utuh. jadi gitu. Kak Miswa ini sambil melobi deh. Siapa tahu kan bisa dibawa pulang gitu. Oke. Betul. Oke, jadi selain ada kegiatan pembelajaran akademik, ada nggak sih di Universitas Yudharta Pasuruan khususnya di jurusan psikologi ini kegiatan non akademiknya tuh ada nggak sih Kak? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Jadi kalau kita bilang di prodi psikologi itu kita hanya belajar di ruang kelas aja itu ya dibilang benar ya benar, tapi kurang tepat. Iya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga di psikologi juga itu tidak hanya kita banyak kegiatan akademiknya, tapi banyak kegiatan non akademiknya. Non-akademik. Iya. Jadi di situ ada sebuah wadah yang untuk mahasiswa semua bisa berproses di sana terkait tentang kegiatan-kegiatan yang ada. Itu namanya himpunan mahasiswa psikologi. Nah, himpunan mahasiswa psikologi itu mewadahi kegiatan non akademik dari mahasiswa psikologi itu sendiri. Jadi terkait tentang kegiatannya itu banyak. Ada kegiatan seminar, ada kegiatan organisasi, dan ini ada pusat pelayanan psikologi. Jadi selain kita belajar akademiknya, itu kita bisa langsung mempraktekkan keilmuan yang sudah kita pelajari di psikologi sendiri. Kalau melalui kegiatan yang akhir yang apa tuh namanya? Yang Pelayanan kesehatan. nah betul. Jadi di situ kita menerima klien, menerima curhatan, kita belajar lah, kita menjadi Jadi pendengar langsung yang praktek baik. gitu lah. Iya. Oke, jadi tentunya mahasiswa psikologi itu pasti bisa banget dijadiin teman curhat ya nggak sih Kak? Sangat bisa sekali. Tapi hati-hatinya mas, soalnya semuanya bisa berawal dari teman curhat. Semoga ini juga bisa menjadi Awal awal dari- ya. Iya. Bisa Boleh. gitu. Jadi ini kan sudah mau ada penerimaan mahasiswa baru nih ya Kak Iya. di sini. Menurut Kak Misbah sendiri, seperti apa sih mahasiswa yang cocok untuk masuk di Fakultas Psikologi? Maksudnya ciri-ciri mahasiswa yang seperti apa? Tentunya terlepas dari semua jurusan yang ada di sekolah, dulu tak cerita jurusan apa sekolah? Aku kebetulan masuk di IPA. Oh, masuk di IPA. Nah, Ya. jadi di sekolah itu kan kalau di sekolah tingkat SLTA pasti ada jurusan IPA, IPS, bahasa ya. Di SMK ada beberapa jurusan yang langsung ke jurusan. Tentunya kita itu bisa masuk semua di Fakultas Psikologi. Jadi tidak ada batasan-batasan untuk kita masuk di sana. Contoh kalau kita masuk di psikologi itu di makro kita nanti itu ada namanya biopsikologi. Biopsikologi. Nah, atau namanya itu terkait tentang pembahasan bagaimana sensor otak ya, otak kita itu bekerja gitu. Ada pembahasan terkait tentang itu. Terus kalau kita berbicara di bahasa, kita ada di jurusan bahasa, itu kita itu ada mempelajari tentang antropologinya, terkait tentang kebudayaannya, psikologi lintas budaya ada. Terus terutama di IPS. Nah, IPS ini sangat dianjurkan sekali karena apa? Fenomena-fenomena sosial yang ada yang sudah dipelajari itu pastinya akan berkelanjutan dipelajari di psikologinya. Jadi seperti itu. Jadi cocok banget ya kalau misalnya Cocok banget. teman-teman dari jurusan IPS mau masuk psikologi. Karena biasanya aku dulu dengar-dengarnya kalau misalnya IPS tuh masuknya di manajemen. Nah, betul. Jadi ya itu tadi terkait tentang 3 peminatan. Ya, di PIO itu ada sistem manajemen bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Oh, jadi ada ya Mas? Ada. Jadi di situ itu tidak hanya kita berkutat dengan mengulik perilaku manusia saja, tapi kita juga belajar tentang bagaimana kita memanajemen sebuah organisasi, memanajemen sebuah sumber daya manusia agar sumber daya manusia kita itu bisa optimal gitu. Seperti itu. Sangat jelas sekali gitu. Ya. Ngomong-ngomong nih, aku dengar-dengarnya tuh Kak
Kak Misbah ini adalah Ketua Hima Psikologi di Universitas Yudhata Pasuruan. Bener nggak sih Kak? Cuman titipan. Oh, cuma titipan gitu ya. Jadi, Rasanya gimana? ya bagaimana ya, kita kan sudah dipercaya oleh seluruh mahasiswa psikologi di Universitas Yudhata. Jadi dan itu pun melewati beberapa tahap. Jadi nggak langsung jadi ketua saja, ada beberapa tahap. Jadi dari semester 1 juga ikut di Hima? Nah, untuk semester 1 saya masih belum aktif sekali karena saya dulu di semester 1 itu fokus ke akademiknya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ketika kita bisa di akademik, tapi kalau kita tidak bisa mempraktekkan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, kita juga nggak bisa optimal gitu. Zong juga ya, Zong buat juga apa? gitu loh. Mending nggak usah kuliah kan, kalau kita hanya belajar buku saja. Jadi akhirnya saya semester 2 itu mulai aktif di organisasi itu. Dan di semester 5 kemarin saya itu dilokasikan dari kelas saya untuk mengikuti pemilihan, dan akhirnya teman-teman juga di situ memilih saya untuk diamanati sebagai mandataris di himpunan mahasiswa psikologi. Jadi seperti itu. Terus kesibukannya Kak Misbah juga selain jadi kahim apa tuh? Tentunya ya banyak sekali ya. Berkencan Kalau salah satunya nggak sih Kak? Kalau berkencan itu mungkin dalam sepertiga malam ya. Oh seperti itu. Iya. Jadi kalau kegiatan sehari-hari, kalau mulai pagi ya seperti biasanya orang umumnya bagaimana. Cuman di saat saya diamanai sebagai ketua, tentunya saya sangat, intensitas saya ke kampus itu sangat banyak sekali. Karena memang sangat betul sekali ketika kita itu ingin berproses di organisasi apapun, itu kita itu mempunyai progres sendiri dan sangat banyak manfaatnya untuk membackup atau menunjang masa depan kita gitu. Tentunya juga sangat berpengaruh sih untuk, maksudnya akan menambah nilai plus kita juga sebagai mahasiswa. Ya betul sekali. Nah di Universitas Yudhata juga di jurusan psikologi itu memang kalau memang ada kegiatan-kegiatan di organisasi itu ada nanti yang namanya itu SKPI. Nah, itu surat sebagai pendamping ijazah. Jadi selain kita itu belajar akademiknya, di situ kita ditunjang dengan berbagai kegiatan yang ada di universitas. Jadi nanti ketika kita ingin melanjutkan ke prospek yang lebih tinggi, itu ada pendamping ijazah itu tadi, sehingga kemampuan kita sudah tidak diragukan lagi. Jadi seperti itu. Oke. Kali ini bisa dibilang pertanyaan terakhir ya. Dan pastinya pertanyaan kali ini mewakili semua kaum yang tersakiti. Karena ketika, jujur ya ketika aku buka sosial media, karena kan pandemi ini lebih aktif di sosial media kan. Jadi semua sosial media aku download, termasuk TikTok. Main TikTok juga? Nggak main sih, cuma lihat. Oh, lihat-lihat aja. Jadi isinya tuh tersakiti, kata-kata galau, terus ditinggalin gitu loh Pak. Apakah ketika kita masuk jurusan psikologi, kita bisa menentukan pasangan hidup yang seperti ini yang akan memiliki kita? Bisa nggak sih? Tentunya, kalau kita itu membahas terkait tentang perasaan, terkait tentang bagaimana cara kita mencari pasangan yang tepat agar tidak menyakiti kita, itu di psikologi juga itu kita pelajari. Jadi semua tuntas, mulai dari ujung kaki sampai ujung gitu kepala ya? itu dibahas semua. Termasuk masalah cinta ini nggak mungkin ada gitu loh di jurusan psikologi. Ya pasti. Kan kalau di jurusan psikologi kan kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, apalagi untuk mengenali orang lain. Sehingga di situ itu ada banyak pelajaran yang nanti kita bisa ambil untuk prospek kita ke masa depan. Tidak hanya untuk profesi kita saja, ya, untuk mencari uang, tapi untuk kehidupan kita lebih baik. Gitu loh. Contohnya kita ingin mencari pasangan yang tepat. Di situ ada pelajaran
psikologi kepribadian. Jadi dari beberapa cowok yang mendekati Mbak Silvi, nanti kalau Mbak Silvi memilih itu nanti dilihat kepribadian satu dari cowok yang selektif ya. Salah satunya kan saya juga gitu loh. Tidak hanya di psikologi kepribadian saja, tapi nanti di semester akhir itu ada namanya psikologi perkawinan. Jadi kita memang kalau kita masuk di psikologi nanti, kita itu bukan hanya dipersiapkan profesinya saja, tapi kita juga akan dipersiapkan bagaimana kita membangun bahtera keluarga. Jadi seperti itu. Bagaimana cara menangani konfliknya, mengatasi masalah tanpa masalah di keluarga. Apalagi kan di sini banyak sekali lah pernikahan muda yang dilakukan oleh kaum sekarang, sehingga itu konflik yang ada dalam keluarga itu sangat besar sekali resikonya. Jadi seperti itu. Iya, makanya aku tahu sendiri sih Kak. Maksudnya ketika kita tergesa-gesa untuk menikah di usia yang belum cukup dan kita juga belum siap, itu nanti akan pada akhirnya juga akan berpisah gitu. Maksudnya bercerai. Sekarang aja angka perceraian di Indonesia itu sangat tinggi loh. Iya. Makanya ketika kita masuk psikologi, mungkin kita bisa mengurangi angka perceraian juga. Iya. Jadi di situ itu kalau kita menikah bukan hanya masalah umur saja ya pastinya ya. Bukan masalah umur, ketika umur kita itu sudah mencapai batasnya, kita pasti bisa nanti menjadi kita siap untuk menikah. Tapi tidak hanya itu penilaiannya. Jadi dari tingkat kematangan emosi tersebut itu kita juga salah satu faktor penentu kita siap atau tidak membangun keluarga. Jadi seperti itu. Tidak hanya itu saja, dalam proses kita mencari pasangan juga itu kita lihat juga kematangan emosi dari pasangan kita juga. Iya, betul sekali. Mungkin podcast kali ini cukup sih untuk beberapa pertanyaan itu. Iya. Aku kira cukup menjelaskan kepada teman-teman dan saudara semuanya yang akan melanjutkan perkuliahan di Universitas Yudharta Pasuruan, khususnya jurusan psikologi. Dan tentunya tidak pernah kita lupakan adalah jargonnya psikologi. Jargonnya tuh kalau kalian pengen tahu IC. Apa sih Kak IC itu? Nah, IC itu adalah sebuah singkatan, bukan hanya kita IC. Saya melihat. Tapi di situ Saya melihat. Iya, saya melihat. Lihat kamu tentunya ya. Jadi seperti itu. Jadi IC kita melihat. Jadi kita itu harus bisa membuka kacamata kita dengan luas terkait tentang keilmuan yang ada. Jadi di psikologi itu bisa sangat fleksibel sekali, sehingga cakrawala keilmuan kita itu bisa sangat luas dan sangat kaya sekali. Nah, IC itu juga itu ada beberapa kata-kata yang diselipkan dalam kata-kata tersebut. Seperti I adalah inovatif. Jadi kita sebagai mahasiswa psikologi itu dituntut pemikirannya itu selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang baru. Bukan hanya terkait tentang penemuan kita, melainkan di situ kita harus bisa dituntut untuk menjadi pribadi yang selalu mengupgrade dirinya sendiri. Sportif. Di saat kita ada dimanapun kita harus bisa sportif. Tidak hanya kita menjatuhkan satu sama lain, tapi kita juga sportif dalam hal mempelajari ilmu apapun dan dalam proses apapun. Nah, sportif excellent ya. Excellent itu kita berusaha, meskipun katanya manusia itu bukan makhluk yang sempurna, tapi di psikologi sendiri kita itu dituntut untuk excellent. Dalam artian excellent itu kita harus sebaik mungkin dengan apa yang sudah kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah elegan. Nah, jadi elegan itu bukan hanya kita itu bilang good looking saja. Kalau good looking fisik mah udah biasa. Tapi kalau good looking perilakunya, aku rasa cukup jelas penjelasan dari kami tentang Fakultas Psikologi yang ada di Universitas Yudharta Pasuruan. Jelas. Nah, buat teman-teman dan saudara semuanya yang setelah melihat video ini akhirnya terbuka dan berkeinginan untuk masuk di jurusan psikologi Universitas Yudharta Pasuruan, gimana cara daftarnya Kak? Ya, caranya gampang. Nanti bisa klik link yang ada di bawah ini di ppmb.yudharta.ac.id.
Di situ ada tulisan psikologi, kalian klik dan tentukan masa depan kalian. Dan buat teman-teman dan saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Boleh banget kan Kak? Boleh banget. Di akun YouTube-nya Himapsi UYP Official. Dan masih ada beberapa akun sosial medianya Himapsi. Ada Instagram, Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Tentunya ada TikToknya juga dong. Kita sering loh buat Iya. lomba-lomba di TikTok. lomba TikTok. Iya. Seru banget kan? Seru banget kan? Oke. Jangan lupa di follow semuanya biar teman-teman nggak ketinggalan informasi terupdate tentang Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan. Tuh. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, dan perilaku kita yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi IC.